Hello guys, welcome to my channel. Di video kali ini gue akan menceritakan tentang The Castro Kidnapping. Ya, di story ini bercerita tentang sebuah kisah tentang penculikan sebuah gadis yang dikurung di dalam rumah yang bernama yang mempunyai rumah itu bernama Ariel Castro. Dia menahan mereka kurang lebih selama 10 tahun lebih, yang akhirnya berhasil diselamatkan oleh pihak kepolisian. Here we go, the case guys. Ariel Castro yang lahir pada 10 Juli 1960, Doi Yauco, Puerto Rico, putra dari Pedro Castro dan Lilian Rodriguez. Orang tua Castro bercerai ketika dia masih kecil dan pindah ke daratan Amerika Serikat bersama ibu dan 3 saudara kandungnya. Mereka menetap di Reading, Pennsylvania, dan kemudian pindah ke Cleveland, Ohio, di mana ayah Castro dan anggota keluarga lainnya tinggal. Castro memiliki 9 saudara kandung dan lulus dari Cleveland Lincoln West High School pada tahun 1979. Castro bertemu pasangannya, yaitu Grimilda Figueroa, ketika keluarganya pindah ke sebuah rumah di seberang jalan dari rumahnya pada tahun 1980-an. Mereka tinggal dengan kedua pasang orang tua, tetapi pindah ke rumah mereka sendiri di 2207 Seymour Avenue pada tahun 1992, dan disitulah semua mimpi buruk terjadi. Adik perempuan Grimilda, Elida Caraballo, mengatakan bahwa semua kegilaan mulai terjadi ketika pasangan ini pindah ke rumah baru mereka. Caraballo dan suaminya, Frank, mengklaim bahwa Castro memukuli pasangannya, mematahkan hidung, tulang rusuk, dan lengannya, serta menyebabkan pembekuan darah di otaknya yang mengakibatkan tumor yang tidak bisa diobati. Dia juga melemparkannya ke bawah tangga, memecahkan tengkoraknya. Ya, disitulah kita bisa melihat gambaran seberapa gilanya Ariel Castro ini. Selain itu, keempat anaknya disiksa secara brutal oleh Castro sendiri pada tahun 1993. Ariel ditangkap dan dituduh melakukan KDRT. Pada tahun 1996, Grimilda memutuskan bercerai dan pindah rumah bersama anak-anaknya. Sejak itu, Ariel tinggal seorang diri. Sebelum penangkapannya pada usia 52, Castro bekerja sebagai superbus untuk distrik sekolah Metropolitan Cleveland, sampai dia dipecat karena penilaian yang buruk, termasuk melakukan putar balik secara ilegal dengan anak-anak di dalam busnya, menggunakan busnya untuk belanja berbagai bahan makanan, meninggalkan seorang anak di bus saat dia pergi makan siang, dan meninggalkan bus tanpa pengawasan saat dia tidur siang di rumah. Dan di sini kita sudah bisa melihat gambaran seberapa buruk perilaku Ariel Castro. Dan for your information guys, Castro menculik korbannya dengan menawarkan tumpangan. Dia mengantar masing-masing ke rumahnya, memikat mereka ke dalam dan membawa mereka ke ruang bawah tanah, dan menahan mereka di rumahnya di 2207 Avenue yang terletak di lingkungan perumahan Tremont, Cleveland. Mari kita beralih ke korban pertama, yaitu seorang perempuan yang bernama Michelle Knight, yang lahir pada 23 April 1981.
Misalnya itu menghilang pada 23 Agustus 2002 setelah meninggalkan rumah sepupunya. Dia berusia 21 tahun pada saat itu. Pada hari dia menghilang, dia dijadwalkan untuk hadir di pengadilan untuk kasus hak asuh anak yang melibatkan putranya Joey yang berada di dalam tahanan negara. Menyusul penyelamatan naik, polisi mengakui bahwa sumber daya yang terbatas telah dihabiskan untuk menyelidiki hilangnya dia. Sebagian karena dia sudah dewasa, pihak berwenang percaya bahwa dia melarikan diri secara sukarela karena marah karena kehilangan hak asuh atas putranya. Menurut Wakil Kepala Polisi Cleveland, Ed Tomba, beberapa orang mengkritik penghapusannya dari database Pusat Informasi Kejahatan Nasional. Peristiwa ini terjadi 15 bulan setelah dia menghilang, jadi dia tidak dikenal sebelum diselamatkan. Polisi Cleveland dan FBI menyatakan bahwa pernyataan atau penculikannya tidak ada hubungannya dengan penyelamatannya. Korban kedua ialah Amanda Mary Berry yang lahir pada 22 April 1986, menghilang pada 21 April 2003, sehari sebelum ulang tahun yang ke-17. Dia mendengar kabar sekitar pukul 8 malam ketika dia menelpon saudara perempuannya untuk memberitahu bahwa dia akan mendapatkan tumpangan pulang dari pekerjaannya di Burger King di West 110th Street and Lorraine Avenue. FBI awalnya menganggap sebagai pelarian sampai seminggu setelah dia menghilang ketika seorang pria tak dikenal menggunakan ponselnya untuk menelpon ibunya. Dia berkata, "Saya memiliki Amanda, dia baik-baik saja dan akan pulang dalam beberapa hari." Jadi ada seorang misterius yang menggunakan ponsel dari Amanda dan berkata bahwa dia bersama Amanda dan dia baik-baik saja dan dia akan pulang beberapa hari. Robert Walford adalah seorang narapidana penjara yang pernah tinggal di Tremont dan mengklaim pada Juli 2012 dia memiliki informasi tentang lokasi tubuh Berry. Dia memimpin polisi ke tempat kosong di sisi barat Cleveland di mana mereka melakukan pencarian tanpa hasil. Ia dijatuhi hukuman pada Januari 2013 dengan hukuman kurang lebih sekitar 4 tahun penjara karena menghalangi keadilan, membuat laporan palsu, dan membuat peringatan palsu. Korban selanjutnya yaitu bernama Georgina Gina atau Gina Jesus yang lahir pada 13 Februari 1990. Hilang pada usia 14 tahun. Dia terlihat di telepon umum sekitar pukul 3 sore pada tanggal 2 April 2004. Saat dalam perjalanan pulang dari sekolah menengahnya di West 105th Street and Lorraine Avenue. Saat itu dia berteman dengan putri Ariel Castro yang bernama Arlene Castro. Sesaat sebelum Gina menghilang, dia dan Arlene telah menelpon ibu Arlene, yaitu Grimilda, untuk meminta izin menginap di rumah The Jesus, tetapi Grimilda menjawab bahwa mereka tidak bisa dan kedua gadis itu berpisah. Arlene adalah orang terakhir yang melihat The Jesus sebelum dia menghilang. The Jesus mendapat pesan bahwa Castro menjemputnya untuk mengantarkan ke rumah dan dia mempercayai Castro karena dia berteman dengan putri remajanya. Jadi si
Georgina atau Gina de Jesus ini nggak percaya, ya menganggap biasa-biasa saja, soalnya dia berteman dengan anaknya si Ariel Castro. Jadi ya dia nggak menaruh curiga sama sekali dan dia menaiki tumpangannya. Setahun setelah kepergiannya, FBI merilis sketsa gabungan dan deskripsi tersangka laki-laki yang memiliki berat badan sekitar 75 hingga 84 kg dengan mata hijau, janggut, dan mungkin janggut setipis pensil. Menurut catatan pengadilan, Castro memiliki tinggi 5-7 kaki atau sekitar 1,70 meter dan berat sekitar 81 kg dengan mata coklat dan jenggot. Menurut paman Castro, keluarganya mengenal keluarga de Jesus dan pernah tinggal di lingkungan Cleveland Barat yang sama. Castro akhirnya mengklaim bahwa dia tidak mengetahui bahwa de Jesus adalah anggota keluarga itu ketika dia menculiknya. Ketika masa-masa mereka semua ditahan, Naik mengatakan kepada polisi bahwa Castro telah menghamilinya setidaknya 5 kali dan telah menyebabkan keguguran setiap kali melakukan pemukulan. Castro memukulinya dengan dumbbell, meninju, dan membantingnya ke dinding. Dia juga membuatnya kelaparan. Nenek Naik mengatakan kepada wartawan bahwa dia akan membutuhkan operasi rekonstruksi wajah karena pemukulan yang dialaminya dan dia kehilangan pendengaran di satu telinga. Ya, jadi gara-gara si Castro ini, Naik mengalami, ya bisa dibilang cacat permanen lah, soalnya dia pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi di salah satu telinganya. Nah, pada satu titik dia memiliki seekor anjing peliharaan saat di penangkaran, tetapi Castro membunuhnya dengan menjentikkan lehernya setelah menggigitnya sesaat mencoba melindungi Naik. Menjentikkan mematahkan, De Jesus mengatakan kepada penegak hukum bahwa dia diperkosa tetapi tidak percaya bahwa dia pernah hamil. Pada hari Natal 2006, Castro diduga memerintahkan Naik untuk membantu kelahiran anak Barry yang berlangsung di kolam renang tiup kecil, dan dia mengancam akan membunuhnya jika bayinya tidak selamat. Pada satu titik bayi itu berhenti bernafas, tetapi Naik berhasil menyadarkannya. Castro sesekali membawa putri Amanda keluar rumah, termasuk mengunjungi ibunya. Dia memanggilnya ayah, dan ibu Castro dipanggil nenek. Pada tahun 2013, ia menunjukkan salah satu putrinya yang sudah dewasa foto dirinya dan mengatakan bahwa dia adalah putri pacarnya dari hubungan sebelumnya. Dia telah memberitahu orang lain bahwa dia adalah cucunya. Barry mengajari putrinya cara membaca dan menulis selama mereka ditahan di suatu ruangan di rumah Ariel Castro. Pada 6 Mei 2013, Barry akhirnya dapat melakukan kontak dengan tetangga Castro yang mengarah kepada pelariannya dengan putrinya yang berusia 6 tahun dan penyelamatan de Jesus dan Naik oleh pihak berwenang. Menurut polisi, Castro meninggalkan rumah itu dan Barry menyadari bahwa dia gagal mengunci pintu dalam yang besar. Meskipun pintu pada bagian luar digerendel, dia tidak berusaha menerobos pintu luar karena dia mengira Castro sedang mengujinya. Menurut laporan polisi,
Sebelumnya Castro telah menguji para wanita tersebut dengan meninggalkan rumah sebagian tidak terkunci dan keluar tanpa jaminan. Jika mereka mencoba melarikan diri, dia memukuli mereka. Sebaliknya, Barry berteriak meminta tolong ketika dia melihat tetangga melalui sebuah jendela atau layar. Dan tetangga Castro, Angel Cordero, menanggapi teriakan tersebut, tetapi tidak dapat berkomunikasi dengan Barry karena dia berbicara sedikit berbahasa Inggris. Tetangga Ariel Castro yang satunya, yaitu bernama Charles Ramsey, bergabung dengan Cordero di pintu depan rumah selama penyelamatan. Mereka membuat lubang melalui bagian bawah pintu, dan Barry merangkak masuk membawa putrinya. Ramsey mengatakan bahwa Barry memberitahunya bahwa dia dan anaknya ditahan di dalam rumah di luar keinginannya. Setelah dibebaskan, dia pergi ke rumah tetangga yang lain yang berbahasa Spanyol dan dengan bantuan Ramsey menelpon 911 mengatakan, "Tolong aku sedang diculik dan aku telah hilang selama 10 tahun dan aku di sini. Aku bebas sekarang." Dan itu yang dikatakan Barry ketika dia menelpon 911. Petugas polisi yang menanggapi laporan tersebut memasuki rumah Castro. Mereka berjalan melewati lorong di lantai atas dengan memegang senjata. Setelah mengintip dari pintu kamar tidur yang sedikit terbuka, Naik memasuki lorong dan melompat ke pelukan seorang perwira. Dan berulang kali berkata, "You save me. You save me." Segera setelah itu, The Jesus memasuki lorong dari ruangan lain. Naik dan The Jesus berjalan keluar dari rumah, dan ketiga wanita itu ditambah anak itu dibawa ke Metro Health Medical Center. Barry dan The Jesus keluar dari rumah sakit keesokan harinya, dan Naik dipulangkan 4 hari kemudian pada tanggal 10 Mei. Penyelamatan para wanita itu juga menghidupkan kembali harapan bagi keluarga Ashley Summer, wanita muda yang menghilang di daerah Cleveland pada awal Juli 2007 setelah meninggalkan rumahnya disebabkan karena perselisihan dengan orang tuanya. Polisi awalnya percaya bahwa mungkin ada tawanan lain di rumah Seymour Avenue, tetapi tidak menemukannya hingga April 2021. Sekarang ini Summer masih menghilang. Jadi ya, mungkin ada korban lain selain 3 wanita tersebut. Castro ditangkap pada 6 Mei 2013. Dia didakwa dengan 4 dakwaan penculikan dan 3 dakwaan pemerkosaan pada 8 Mei yang membawa hukuman penjara 10 tahun seumur hidup di Ohio. 2 saudara laki-laki Castro juga awalnya ditahan tetapi dibebaskan pada 9 Mei setelah polisi mengumumkan bahwa mereka tidak terlibat dalam penculikan tersebut. Castro membuat penampilan pengadilan pertamanya di pengadilan kota Cleveland pada 9 Mei, di mana jaminan ditetapkan sebesar $2 juta per tuduhan penculikan, menambah total 8 juta. Lumayan. Tuduhan tambahan dilaporkan sedang menumpuk, termasuk pembunuhan yang diperburuk untuk induksi keguguran yang disengaja, percobaan pembunuhan, penyerangan, dakwaan untuk setiap kasus pemerkosaan, dan tuduhan penculikan untuk setiap hari. Setiap tawanan diadakan pada 14 Mei. Pengacara Castro mengatakan dia akan mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan jika
didakwa melakukan penculikan dan pemerkosaan. Namun akhirnya Castro mengaku bersalah pada 26 Juli hingga 937 dari 977 dakwaan terhadapnya, termasuk dakwaan penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan yang diperparah. Wow, lumayan. 937 dari 977 dakwaan. Kita bisa bayangin seberapa gilanya si Ariel Castro ini, guys. Sebagai bagian dari tawar-menawar yang menyuruhkan hukuman seumur hidup berturut-turut ditambah 1000 tahun, semuanya tanpa pembebasan bersyarat. Pada sidang hukuman 1 Agustus, Castro dijatuhi hukuman seumur hidup berturut-turut di penjara ditambah 1000 tahun. Semuanya tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dia juga didenda sebesar 100.000 US dollar. Pengadilan menyerahkan semua properti dan asetnya kepada pemerintah Kabupaten Cuyahoga. Sebelum dijatuhi hukuman, Castro berbicara di pengadilan selama hampir 20 menit, di mana dia mengatakan bahwa dia adalah orang baik dan bukan monster, tetapi bahwa dia kecanduan seks dan pornografi dan telah memperhatikan seni tersebut dari masturbasi sejak usia muda. Dia mengklaim bahwa dia tidak pernah memukuli dan menyiksa para wanita, dan bersikeras bahwa sebagian besar seks yang ia lakukan kepada korbannya tersebut adalah berdasarkan kesepakatan, dan dia berharap perkataannya sebelumnya tentang permintaan maafnya dengan mengatakan, "Saya berharap mereka dapat menemukan dalam hati mereka untuk memaafkan saya karena memiliki banyak keharmonisan yang terjadi di rumah itu." Hakim juga mendengar dari Nike dan anggota keluarga Berry dan The Jesus. Nike memberitahu Castro, "Kamu mengambil 11 tahun hidupku. Aku menghabiskan 11 tahun di neraka. Sekarang neraka kamu baru saja dimulai. Saya akan mengatasi semua yang telah terjadi, tetapi kamu akan menghadapi neraka untuk selamanya. Saya akan hidup terus. Kamu akan mati sedikit demi sedikit setiap hari. Saat kamu memikirkan 11 tahun kekejaman yang kamu lakukan kepada kami, aku bisa memaafkanmu, tapi aku tidak akan pernah lupa." Jadi ketiga korban ini, guys, traumatiknya itu sangat dalam, guys. Jadi dia tidak pernah lupa akan kejadian 11 tahun penculikan mereka, guys. Pada malam 3 September 2013, 1 bulan setelah menjalani hukuman seumur hidup, Ariel Castro yang pada saat itu berusia 53 tahun ditemukan tewas gantung diri. Staf penjara melakukan CPR padanya sebelum dia dibawa ke pusat medis Wexner Universitas Negeri Ohio di Columbus, di mana dia dinyatakan meninggal tak lama setelah itu. Keesokan harinya, Kolonel Franklin County Jack Gorniak mengumumkan bahwa hasil dari autopsi telah menemukan penyebab kematian Castro adalah bunuh diri dengan cara digantung. Namun pada 10 Oktober 2013, Departemen Rehabilitasi dan Koreksi Ohio merilis sebuah laporan yang menyatakan bahwa Castro mungkin telah meninggal secara tidak sengaja karena sesak nafas dan bukan karena bunuh diri. Gordiak menolak kemungkinan itu, mendukung keputusannya untuk bunuh diri. Laporan itu juga mengatakan bahwa
Dua penjaga penjara telah memalsukan log yang mendokumentasikan pengamatan mereka terhadap Castro beberapa jam sebelum dia ditemukan tewas. Castro tidak berada dalam pengawasan bunuh diri pada saat kematiannya, tetapi telah menjalani pemeriksaan rutin setiap 30 menit karena ketenarannya. Laporan konsultan dirilis pada tanggal 3 Desember dan secara resmi menyimpulkan bahwa semua bukti yang tersedia menunjuk pada bunuh diri, termasuk pengaturan gambar keluarga seperti kuil dan Alkitab di sel Castro. Ada frustrasi yang meningkat dalam jurnal penjara dan kenyataan menghabiskan sisa hidupnya di penjara sambil terus-menerus mengalami pelecehan. Jadi si Castro ini guys memilih bunuh diri daripada menghabiskan sisa hidupnya di penjara karena dijatuhi hukuman seumur hidup dan ditambah 1000 tahun. Dan Castro juga sering mengalami pelecehan. Oke, jadi itulah tadi story tentang the Ariel Castro kidnapping, sebuah cerita tentang penculikan 3 gadis yang ditahan di rumah Ariel Castro selama kurang lebih 10 atau 11 tahun. Dan saking kejamnya Google Maps, atau jika kita membuka Google Maps, itu rumahnya Castro di blur guys, di blur. Saking kejamnya si Castro ini guys. Tapi sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan, rumah tempat Castro yang pernah ditinggalinya dan menahan para wanita itu dihancurkan pada tanggal 7 Agustus 2013. Nike hadir dan membagikan balon kuning pada penonton yang katanya mewakili anak-anak yang hilang. Balon dilepaskan sebelum Baby the Jesus memulai pembongkaran dengan ayunan derek. Rumah itu telah sepenuhnya diburamkan di Street View Google Maps. Oke, jadi itulah story tentang the Ariel Castro kidnapping. Like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka. See you on the next video.